garis ke kurva kesetimbangan fase rafinat di titik R1. Garis E1 dan R1 adalah satu garis kesetimbangan yang saling meninggalkan steg ke-1. Setelah, oke, ya, ini E1, ini F, ini S, di sini B atau S, di sini M, dan kita dapatkan RNP. Anda lihat di sini, semua yang R, fase rafinat dan ekstrak, letaknya di kubah ini ya, di kurva ini. Bukan di luar garis ini adalah garis rafinat, ini adalah kurva ekstrak, ini kurva rafinat, ini kurva ekstrak. Oke, jadi ini kita akan melukis delta pertama kali ya, jadi ada F, ada S, ada E1, ada M, ketemu RNP, di sini RNP-nya ya, garis E1 ke M berpotongan dengan kurva rafinat. Kita hubungkan dari S ke RNP, kemudian dari S1 ke F ketemulah delta. Nah, kalau sudah punya delta, tinggal kita mencari R1. R1 letaknya adalah satu titik di dalam kurva kesetimbangan YCE versus XCR. Jadi kita tarik dari S1, di sini kita potongkan dengan diagonal, kita tarik ke kiri, ketemulah R1 di sini. Nah, di sini R1. R1 dan E1, kalau kita buat garis, itu adalah garis kesetimbangan. Ini tidak saya lukis, karena akan berjejal di sini. Ya. Nah, sekarang antara E1, antara delta dan R1, itu satu garis dengan E2. Nah, delta dengan R1 itu segaris dengan E2. Jadi kalau kita tarik dari garis delta ke R1, kita potongkan dengan kurva ekstrak, kita dapatkan E2. Ini adalah titik E2 di sini. Oke, paham ya? Ya, halo? Oke, kita sudah mendapatkan letak titik ekstrak kedua, yaitu aliran ekstrak yang keluar dari steg kedua. Nah, dari E2 sama dengan tadi dari S1, ya kita potongkan seperti ini. Kita dapatkan rafinat 3. Ini adalah rafinat 2. Rafinat 2 dan ekstrak 2 itu satu garis kesetimbangan. Dari rafinat 2 kita tarik ke delta, ketemu ekstrak 3. Nah, ini adalah ekstrak 3 di sini. Ekstrak 3 ketemu rafinat 3. Rafinat 3 di sini. Kita tarik dengan delta, ketemu ekstrak 4 di sini. Ekstrak 4 kita tarik ke ini, ketemu rafinat 4 dan seterusnya. Nah, sampai kita teruskan tadi ya. Jadi siklus tadi kita teruskan sampai terakhir melalui titik RNP. Kalau sudah melalui titik RNP berarti kita sudah selesai. Ya, kalau sudah selesai tinggal kita hitung. Jumlah steg yang ada di sini adalah jumlah titik-titik di kurva kesetimbangan ini ya. 1 gitu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Kalau dihitung ini ada 10 steg kesetimbangan. Ya. Nah, ini adalah cara membuat steg timbang. Jadi tolong ya, tolong itu data yang dibuat satu steg di dalam pekerjaan rumah Anda itu diteruskan ya, diteruskan di mana kita akan melukis delta di situ ya, melukis delta dengan ketentuan yang kita rubah ya. Kalau ke satu steg itu komposisi kloroformnya komposisi dari
C atau asetonnya sudah tinggi 60% tuh ya, sudah tinggi. Nanti soalnya akan saya rubah, akan saya kirim ulang, dan Anda harus mengerjakan menggunakan multistake ya, menggunakan multistake, dan Anda nanti akan mendapatkan berapa jumlah stake yang diperlukan tuh ya. Jadi saya nanti akan menentukan perbandingan umpan dan solvent itu berapa sehingga Anda bisa menentukan letak titik M. Kalau titik M-nya sudah bisa dilukis, Anda bisa menarik dari E1 nantinya. Jadi nanti soalnya itu E1-nya sudah diketahui ya, F sudah diketahui, S sudah. Kita nanti akan memberikan data perbandingan umpan dan solvent untuk mendapatkan titik M. Kemudian Anda tarik dari S1 ke M, memotong kurva rafinat, kita dapatkan RNP. Ya. Kemudian dari RNP dan S kita hubungkan, kemudian dari S1 ke F kita hubungkan, perpotongannya adalah delta. Nah, kemudian dari delta ini Anda akan mendapatkan stake timbangnya berapa, jumlah stake timbangnya. Oke ya, tapi soalnya baru saya buat nanti malam, nanti saya kirim besok untuk dikerjakan, dan ketika kuliah luring nanti di hari Kamis ya, di hari Kamis sore Anda sudah mengerjakan soal tersebut ya. Jadi sudah mengerjakan soal yang satu stake dan sudah mengerjakan yang multi stake. Oke, ya. Nah, Anda sudah jelas ya, yang ini sudah jelas belum? Apa ada yang mau ditanyakan? Halo? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Berarti sudah jelas ya? Sudah jelas? Saudara Ahmad, AA, Ahmad Rahman ya, Ahmad Arahman. Halo? Halo Ahmad. Ya Bu. Gimana? Sudah jelas? Kalau tidak jelas, Anda Belum Bu. Ya, iya ya. Ini bocor ini Ahmad. Sampai bulannya ada rame banget. Ya, halo, ada yang ditanyakan? Kamu boleh raise hand ya. Boleh raise hand. Apa Ahmad yang belum jelas yang mana? Belum Bu. Yang belum ada Bu. Berarti sudah jelas gitu? Apa belum? Sudah jelas apa belum? Anda sudah membuat PR yang satu stake apa belum? Belum ya? Kemarin ada beberapa yang mengirimkan. Yang kemarin sudah Bu, tapi ada sedikit revisi dari Ibunya. Oh, sudah mengirimkan jawaban ya. Oke, Anda berarti sudah nggak bingung lagi untuk membuat yang di dalam segitiga ini ya. Sudah bisa ya? Sudah bisa belum Ahmad? Iya Bu, yang kemudian ini kan nggak ada masalah, yang sebelah kanan ini nggak ada masalah kan? YCE versus XCR. Tinggal YCE tadi yang 0,25 versus 0,15 dan seterusnya, itu kan depan kurva ini. Terus kita menentukan letak titik F, umpan itu tergantung dari soalnya, nanti komposisinya C-nya berapa kan gitu. Letak titik S biasanya di pojok sini lah, biasanya solvent itu tidak mengandung C, tidak mengandung A, jadi titik B di sini. Kemudian ekstrak terakhir biasanya kita tentukan ya, jadi kita mau ekstrak terakhirnya itu di sini
ekstrak terakhirnya tuh berapa kandungan C-nya, kandungan solutnya berapa. Jadi letak titik S1 itu di kurva kesetimbangan, di kurva kesetimbangan itu di sini ya, di kurva kesetimbangan ini. Bukan kesetimbangan yang ini, maksudnya kurva ekstrak dan rafinat itu letaknya di kurva-kurva ini, bukan di luar ini ya, bukan di dalam ini, bukan di luarnya, tapi di sini. Kalau kita mengatakan ekstrak, berarti dia kalau kita akan menentukan titik ekstrak ya di kurva-kurva ini. Kalau di rafinat ya di sini. Kalau ekstraknya itu tadi misalnya komposisi C-nya itu di sini, kita garis ini, kita hitung ini berapa persen di sini. Ini berarti kita sudah menentukan titik E1. Oke. Nah, titik E1 ini, kalau kita lihat di gambar ini, E1 keluar, yang keluar dari sistem ini juga ada RNP. S1 plus RNP sama dengan yang masuk, karena ini yang keluar harus sama dengan yang masuk, karena ini steady state ya, tidak ada akumulasi. Jadi S1 plus RNP sama dengan F plus S, sama dengan M. Sehingga di sini letak titik E1 dan RNP harus melalui M ya, karena ini totalnya sama dengan M. Begitu juga F dan S totalnya sama dengan M. Jadi kalau kita mau menggambar dalam sebuah garis, maka baik RNP S1 ini harus melalui M, begitu juga F dan S harus melalui M. Jadi kalau kita tahu S1 diketahui, F diketahui, S diketahui, maka kalau titik M diketahui, ini salah satu saja ya untuk menentukan delta ini, bisa M yang diketahui, M ini artinya perbandingan kecepatan umpan dan solvent diketahui, sehingga kita bisa menentukan titik M, maka RNP bisa ditentukan dengan menghubungkan garis dari S1 ke M, ini akan berpotongan di titik ini. Nah, di kurva rafinat di titik RNP. Ya. Nah, titik delta itu kita lukis dengan menghubungkan garis dari titik S atau B ke RNP dan garis dari S1 ke F berpotongan di titik delta. Nah, kalau deltanya sudah bisa dilukis dari data-data yang diketahui ini, maka kita bisa membuat stack-stack seperti ini ya, garis-garis seperti ini, di mana di sini ya dengan bantuan ini kurva kesetimbangan, kalau kita sudah punya Y ke kurva kesetimbangan, ini bisa kita mencari rafinatnya di mana. Kalau S1-nya di sini, rafinatnya di mana dengan bantuan kurva ini. Oh, jadi dari S1 dipotongkan ke kurva kesetimbangan, sini ya, ditransformasikan ke diagonal, kemudian ditarik memotong ini kurva rafinat di titik rafinat 1 di sini. Jadi rafinat 1 di sini posisinya adalah di sini ya. Rafinat 1 itu adalah arus rafinat yang keluar dari stek pertama. Sedangkan E1 adalah ekstrak yang keluar dari stek pertama. Di mana arus-arus yang saling meninggalkan stek ini adalah dalam keadaan kesetimbangan. Sudah optimal ya, sudah perpindahan masanya sudah optimal. Ini sudah setimbang. Ini jadi R1 dan E1 itu merupakan satu titik dari di sini, satu titik di sini ini kalau diuraikan jadi E1 dan R1. Nah, R1-nya di sini. Ya. Nah, dari R1 kita tarik ke delta. Ke sana ketemulah E2. Ya, karena delta itu adalah
ujung dari garis E2 dan R1 dari persamaan neraca massa di steg yang E1 di steg yang kedua ini, ya. R2 ini ada R1 itu tadi, dan E2 itu adalah ujungnya di delta. Oke? Ya, jadi ini adalah arus yang masuk ke steg kedua dan arus yang meninggalkan steg kedua. Itu adalah delta, selisihnya adalah delta. Ya. Sehingga kalau dihukum garisnya adalah di sini bahwa delta ke R1 ujungnya nanti adalah E2 dan seterusnya. Jelas, Ahmad? Jelas enggak? Jadi persamaan kita ubah ke dalam hukum garis. Oke ya. Oke. Oke ya, jadi coba nanti Anda di rumah ya membuat lagi data ini, data persamaan 71, persamaan ini, data ini. Nah, data ini Anda buat lagi untuk yang multi steg ya, dari yang satu steg Anda buat lagi untuk yang multi steg. Tetapi di sini soal yang ketentuan di sini ini saya rubah ya, saya rubah. Nanti malam saya rubah dan akan saya kirimkan melalui WA. Kemudian Anda akan mendapatkan data-data. Jadi nanti saya soalnya itu sudah saya beritahu. Yang saya ketahui adalah E1, F, S, dan perbandingan F dan S. Sehingga Anda nanti tinggal mencari RNP. Ya, setelah RNP ketemu delta. Setelah ketemu delta, Anda bisa menentukan jumlah steg timbang. Saya kira sudah jelas ya. Siapa yang belum jelas? Yang belum jelas lagi siapa? Oke. Saudara sampai nih, Amanda Lailia Nur Afni. Ada enggak nih orangnya? Halo? Amanda? Ya, Bu. Ada enggak orangnya? Gimana? Sudah jelas apa Ada, belum? Bu. Gimana? Sudah. Sudah jelas. Alhamdulillah. Kamu namanya seperti anak saya ya. Kalau anak saya namanya Silky Amanda Yuniar. Kamu namanya Amanda Lailia Nur Afni. Saudara Citra Nur Ayu. Hanya siapa nih? Kak Kusumaningsih. Iya, Bu. Iya. Gimana Citra? Sudah jelas? Iya, Bu, jelas. Oke. Kemudian Irmanda jelas nggak? Syukur Insya Allah alhamdulillah, jelas Bu. ya, Jelas, Bu. Irmanda Wastu Lintu Linggarjati. Kamu orang Cirebon ya, Linggarjati? Linggarjati, Bu, tidak pakai R, Bu. Iya kan sama Linggarjati, ini Linggarjati dari Cirebon ya? Bukan, Bu, dari Klaten, Bu. Oh, dari Klaten. Linggarjati itu adanya di Cirebon ya, di Kuningan itu. Apa orang tuaku dari sana, dari Cirebon? Tidak juga sih, Bu. Tidak juga. Oh, saya Hanya, sedang cari iya. Boloy. Saya kan orang perbatasan Cirebon dan Brebes. Siapa yang orang Cirebon? Ada nggak di sini? Nggak ada ya? Saudara Nuril sudah jelas ya, Nuril ya? Sudah, Bu. Sudah. Nurkolis sudah. Sudah, Bu. Oke lah, itu sebagian besar sudah ya.
Jadi Rizal Santoso, Umi Kalsum, Widat Rizky Anissa, Yelsi Sasmita Farah, Yosefa sudah jelas belum? Halo, Ya, halo Bu. sudah jelas? Sudah Bu. Oke. Oke ya, rata-rata sudah jelas, jadi saya bisa memberikan soal nanti malam ya. Terus Anda kerjakan. Oke, kita minggu depan kuliah luring di hari Kamis. Oke. Ya. Jadi itu adalah yang multi-stack counter current ya, multi-stack counter current. Kemudian nah, jadi di sini di dalam walaupun kita tidak boleh bekerja di situ, tetapi kita harus tahu berapa sih solven minimalnya, gitu ya, berapa solven minimalnya, agar apa? Agar kita bisa bekerja dengan kondisi yang baik, gitu ya, kondisi yang baik. Nah, bagaimana cara menentukan solven minimal? Jadi, kalau kita lihat di sini ya, ada dua diagram, jadi segitiga sama kartesian di sini ya. Nah, solven minimal dulu pada waktu destilasi adalah bahwa reflux minimal didapatkan apabila ada satu garis kesetimbangan yang melalui umpan. Ini juga sama ya. Jadi untuk mencari solven minimal adalah kita pertama akan mencari delta minimal. Nah, tadi persyaratan untuk menentukan delta itu harus ada E1, harus ada F, harus ada S, harus ada RNP, baru ketemu delta minimal. Nah, jadi di sini delta minimal kita tentukan dengan mentrial suatu garis kesetimbangan apabila diperpanjang akan melalui titik F. Ya, jadi kita punya titik F di sini, kita punya kurva kartesian di sini, kurva kesetimbangan. Nah, dengan bantuan ini kita akan menentukan suatu garis kesetimbangan di mana garis kesetimbangan kan ini cuma sampai di kubah ini ya, kubah ekstrak dan rafinat. Nah, kalau kita perpanjang, ini umpan biasanya kan letaknya di luar ya, di luar kesetimbangan ini. Umpan itu ya biasanya di garis AC ini. Nah, garis kesetimbangan yang kita perpanjang ini akan melalui titik F. Kita terus perpanjang, terus akan bertemu garis dari titik S ke RNP, biasa ini dari S ke RNP untuk menentukan delta. Nah, ini ketemu delta minimal. Ya. Jadi di sini harus ada RNP. RNP karena apa? Garis kesetimbangan yang kita trial ini kan coba-coba ini belum ada S1 di sini belum ada, hanya ada F, ada S gitu ya. Nah, kita mencari satu titik di sini, misalnya di sini titiknya kita potongan jadi dibalik. Kalau tadi menentukan kalau sudah ada delta, kita kan sudah punya E1, kita dengan adanya delta S1 ketemu R1 gitu ya. Kalau ini S1-nya nggak ada. Jadi kita mencoba-coba satu titik di sini, kebalik ya, ini S1-nya sudah ada tadi, kalau ini S1-nya belum ada, kita mencoba satu titik di sini. Nah, kita dari titik sini, kita potongkan dengan kurva ekstrak, ketemu S1 minimal. Di mana R1 minimal, R1 minimalnya kita potongkan dengan garis diagonal, kita tarik ke kurva rafinat, ini ke kurva rafinat ini, ketemulah di sini. Nah, kita hubungkan ini R1 minimal dengan
E1 minimal, kemudian kita perpanjang apakah melalui titik F, di sini titik F-nya di sini. Nah, kalau ini saya memang sudah saya coba-coba ya, sehingga kita dapatkan titiknya ini. Nah, kita perpanjang terus, kalau melalui titik F kita perpanjang terus, tapi kalau tidak melalui titik F, kita coba lagi satu titik di sini lagi. Kita dapatkan E1 dan R1 lagi. Kita tarik, apakah melalui titik F? Oh tidak, berarti kita naikkan dan seterusnya. Ya, jadi kalau belum melalui titik F, perpanjangan garis E1 dan R1 kita coba lagi di sini. Ya, kita coba lagi di kurva kesetimbangan ini. Sampai E1 dan R1 itu kalau kita perpanjang melalui titik F. Kalau sudah melalui titik F, kita perpanjang terus, kita potongkan garis dari S ke RNP, ketemulah delta minimal. Berarti di sini RNP-nya sudah diketahui. Ya, ketemulah delta minimal di sini. Nah, kalau delta minimal ini sudah diketahui, maka di manakah letak titik M minimal, kita hubungkan tadi S1 minimal dihubungkan dengan RNP, ya, dihubungkan dengan RNP. Ketemulah di sini titik M minimal. Nah, titik M minimal ini kalau kita hitung berapakah S-nya, jadi kita ukur panjang garis dari F ke S. Ya, karena biasanya diketahui kecepatannya adalah umpan dan solven. Ya, ini solvennya belum diketahui, hanya diketahui titiknya di sini, kecepatannya berapa kita nggak tahu. Nah, panjang garis F dan S ini kita ukur berapa senti. Kemudian kita ukur panjang garis F ke M minimal berapa senti. Berapakah solven minimal? Solven minimal sama dengan panjang garis F ke M minimal dibagi panjang garis dari F ke S minimal, atau kalau yang diketahui adalah umpan, maka umpannya misalnya 1000. Jadi umpan itu berhak atas panjang garis M minimal ke S. Itu adalah nilainya umpan. Sedangkan nilainya solven adalah panjang garis F ke M minimal. Nah, kalau F-nya diketahui misalnya 1000, berarti 1000 itu nilainya adalah panjang garis M minimal ke S, itu kita ukur berapa senti. Jadi, berapa senti, misalnya ini adalah 7 cm, misalnya ini diukur 7 cm, nilainya 1000. Jadi kalau panjang garis F ke M minimal ini berapa senti, kita ukur nilainya sama dengan ini berapa senti dibagi dengan ini, panjang garis ini berapa senti dikalikan 1000. Jadi solven minimal sama dengan panjang garis F ke M minimal dibagi dengan panjang garis M minimal ke S dikalikan dengan 1000. Ketemulah solven minimal. Ya. Nah, apakah kalau sudah ketemu solven minimal sudah selesai? Belum. Karena itu hanya solven yang terkecil, ya, solven yang terkecil di mana kita tidak bisa menggunakan data tersebut. Nah, untuk ekstraksi maka kita menggunakan pengali yang lebih besar dari 1. Misalnya kita solven optimalnya sama dengan 1,5 kali solven minimal. Tadi sudah ketemu solven minimalnya sama dengan sekian gitu ya. Dikalikan 1,5. Ya, soalnya itu menginginkan 1,5. Berarti ketemu solven optimal. Nah, titik M ini akan bergeser. Tentunya akan semakin mendekati S. Sehingga panjang garis dari F
ke M itu akan lebih besar daripada panjang garis F ke M minimal. Jadi ini garis ini akan turun, ya, akan turun di sini misalnya. Nah, di sini adalah E1 optimal, ya. Jadi E-nya itu malah turun di sini. Kalau solvennya bertambah, otomatis nanti konsentrasi solut di dalam solven itu akan semakin kecil karena solvennya bertambah. Jadi nanti titik E1 akan turun, ya, turun. Jadi tergantung ini M-nya di mana, misalnya M-nya di sini, berarti E1-nya di sini. Nah, delta yang optimal dengan menarik dari S1 ke F, ya. Misalnya S1-nya di sini ketemunya, S1 ke F, dan dari S ke RNP ketemulah delta optimal. Kalau sudah ketemu delta optimal, Anda bisa mencari jumlah steks timbangnya. Ya, jadi itu solven minimal. Ya, saya kira sama, sebetulnya sama dengan dulu mencari delta di menara destilasi, ya. Sampai di sini ada yang bertanya? Halo? Masih ada waktu 34 menit, ya. Oke, ya, jadi nanti soalnya berturut-turut. Nanti setelah Anda mendapatkan jumlah steks timbang, oke, ya, nanti saya soalnya ditambah satu lagi, ya, tapi nanti untuk minggu depan Anda harus mencari solven minimal dulu, ya, dengan soal yang baru nanti, ya. Kemudian Anda kalikan solven minimalnya dengan bilangan di atas 1, ketemulah S1 optimal. S1 optimal nanti ketemu delta optimal, kemudian Anda hitung kebutuhan steksnya berapa, ya. Jadi kemungkinan di dalam ujian nanti solvennya itu tidak diketahui, tetapi Anda harus menentukan dulu berapa solven minimalnya, ya. Berapa solven minimalnya, kemudian dalam soal diketahui solven optimal 1,4 misalnya kali solven minimal, berarti nanti Anda harus mengalihkan dengan 1,4. Kemudian titik M-nya akan berubah dan seterusnya, seperti itu, ya. Jadi itu rangkaian soalnya, nanti gambarannya seperti itu, ya. Jadi solven tidak diketahui. Coba Anda kerjakan soal TPD tahun kemarin, ya. Jadi kita minggu depan akan membahas soal-soal, ya, baik soal destilasi maupun soal ekstraksi, ya, dari soal tahun yang sebelumnya, ya. Jadi kita akan mengerjakan soal-soal itu. Kita perlu luring, ya. Kita nanti luring pada hari Kamis sore dan Jumat. Itu khusus kita akan latihan soal-soal destilasi dan ekstraksi, ya. Tapi Anda harus mengerjakan dulu. Ini PR yang ini harus dikerjakan dulu, ya. Soal destilasinya sudah dikerjakan apa belum PR-nya? Destilasi. Halo? Sudah saya berikan soal destilasi apa belum? Metode Ponson Safarid dan McCabe-Steele. Halo? Sudah, Bu. Sudah, oke, ya. Jadi nanti kita latihan soal-soal tahun kemarin, ya. Mungkin Anda bisa mencari soalnya, jadi ada banyak soal, ada banyak variasi soal, sehingga kita tidak terlalu sempit, ya, memahami soal. Kalau banyak soal yang kita kerjakan, otomatis kita akan siap, lebih siap untuk menghadapi soal dengan pola apapun, gitu ya, dengan soal seperti apapun kita lebih siap. Ya, oke, ya. Jadi
Saya kira ini penjelasannya sudah jelas di sini, ya. Ini jadi perbandingan umpan berbanding pelarut minimal dapat ditentukan dengan cara menentukan letak titik M minimal. Letak titik M minimal adalah perpotongan antara E1 minimal dan RNP dengan garis F ke S. Dalam hal ini, letak titik RNP harus sudah diketahui. Setelah M minimal tertentu, pelarut minimal dapat ditentukan dengan cara membandingkan panjang garis F minimal dan panjang garis M minimal S. Dengan menggunakan persamaan panjang garis, maka solven minimal dapat ditentukan, tentunya F-nya sudah diketahui seperti tadi. Nah, ini pelarut minimal di sini. Jadi letak titik F itu sudah diketahui, kecepatannya juga sudah diketahui. Tapi solven itu baru ditentukan letaknya saja, misalnya tidak mengandung A dan C, jadi letaknya di sini. Mungkin juga solvennya nanti mengandung A dan C, berarti letaknya itu bukan di titik ini ya. Mungkin di sini, mungkin di sini, mungkin di tengah-tengah sini, mungkin. Ya, jadi kita tidak terbatas solvennya adalah murni 100%, berarti jelas di titik S, tapi bisa juga solvennya mengandung C 1% atau 2%, bisa juga. A-nya 0, berarti letak titik S-nya bukan di sini, tetapi agak naik ya, 2% misalnya di mana? 2%. Di sini berarti di garis CS ya, di garis CS dengan kandungan C-nya itu 2% di sini. Ya, seperti itu. Mungkin juga umpannya itu mengandung S. Jadi letaknya bukan di garis AC. Mungkin ya. Mungkin mengandung B 1% ya, mungkin letak jadi bergeser ke arah sini ya. Jadi soalnya berbagai kemungkinan, sehingga kita harus memahami step by step ya. Harus paham setiap step by step, harus paham. Oke, ya, jadi dengan menggunakan persamaan panjang garis, maka solven dapat ditentukan apabila kecepatan umpan diketahui. Nah, apa ini? Menentukan solven optimal. Ya, kalau tadi minimal, sekarang optimal. Pelarut atau solven minimal tidak dapat digunakan dalam pemisahan secara ekstraksi karena akan membutuhkan jumlah spektator hingga banyaknya. Pelarut optimal ditentukan dengan cara mengalihkan jumlah pelarut minimal dengan suatu bilangan lebih besar dari 1. Setelah solven optimal tertentu, tadi adalah mengalihkan solven minimal dengan bilangan lebih besar dari 1, sudah ketemu gitu ya. Setelah ketemu, seperti pada penjelasan sebelumnya, letak titik M optimal dapat ditentukan. Setelah M optimal, tentunya tadi kita tarik garis dari RNP, ya. Jadi ini kan M minimal, kemudian kita mengalihkan dengan bilangan lebih dari 1, ini turun. Nah, dari turun ini kita dapatkan nanti E1 optimal dengan cara menarik garis dari RNP ke M optimal. Nah, M akan memotong kurva kesetimbangan ekstrak di titik E1 optimal. Ya, jadi di sini E1 optimal ketemu. Hubungkan titik S1 optimal dengan F, titik S1 optimal dengan F di sini ke sana, dan S dan RNP ke sana, ketemulah delta optimal. Ya, ketemu delta optimal. Perbandingan panjang garis F minimal B M minimal adalah perbandingan solven per umpan di mana jumlah solven adalah minimal. Pada keadaan solven minimal, jumlah stek tak terhingga. Oke, ini sudah dijelaskan. Ini contoh soal ekstraksi yang tadi, kalau ini tidak saya jelaskan. Ini juga tidak, karena kita nanti akan ganti dengan destilasi multi komponen. Ya. Ini datanya mau NEVK.
Oke ya, jadi saya kira untuk solven minimal sudah jelas Anda ya. Nanti saya berikan soalnya dan Anda kerjakan sekalian. Kalau bisa ya Anda membawa 3 pekerjaan ya besok hari hari Kamis minggu depan, ekstraksi 1 stake, kemudian multi stake dan solven minimal. Sampai di sini sudah jelas apa belum? Halo. Oke, kalau tidak jelas silakan Anda WA atau email ya. Nanti akan saya jelaskan. Nah, aku tuh nggak absen ya dari tadi masuk. Halo? Oke ya, nanti kalau ada pertanyaan silakan dikirim melalui WA dan seterusnya. Oke, saya akhiri kuliahnya sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya izin.